Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Azam Murtado dengan NIM 11920600078. Di sini saya akan mempraktikumkan fisiologi hewan dengan materi sistem pernapasan. Selamat menyaksikan. Nah, tujuan pada praktikum kali ini adalah untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas. Bernapas merupakan proses memasukkan dan menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2. Proses pernapasan makhluk hidup berbeda-beda, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Begitu juga dengan alat pernapasannya. Sistem pernapasan pada manusia melalui rongga hidung, faring atau tenggorokan, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveoli atau paru-paru. Proses pengembusan napas melalui jalur sebaliknya. Pernapasan adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Dalam bernapas, manusia menghirup oksigen dalam udara dan membuang karbon dioksida di lingkungannya. Nah, di sini ada alat yang dibutuhkan. Kita menggunakan solatif, spidol, baskom besar dengan isi air, baskom sedang dengan isi air, gas ukur, dan selang, dan galon. Langkah kerja yang pertama, tempelkan isolasi pada sisi galon dari atas ke bawah. Kemudian gunakan cangkir ukur untuk menambahkan 16 cangkir per 5 liter air ke dalam galon. Secangkir demi secangkir, gunakan spidol untuk membuat garis untuk menunjukkan ketinggian air. Kedua, isi baskom dengan air hingga setengahnya. Lantas, letakkan galon tersebut dalam keadaan terbalik di dalam baskom. Ketiga, masukkan selang sekitar setengah galon tersebut. Keempat, ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang. Kelima, gunakan skala pada galon untuk menentukan volume atau jumlah ruang yang terpakai untuk napas yang kalian hembuskan dalam galon. Perkirakan volume sampai tanda-tanda sampai mendekati seperempat galon. Kemudian catat hasil akhirnya pada tabel. 7. Selanjutnya kosongkan galon dan ulangi lagi percobaan tersebut menurut angka 2 sampai 5. Tabel hasil pengamatan dan pembahasan. Nama Raffi Azam Murtado, berat badan 90,30 kg, tinggi badan 174 cm, kapasitas paru-paru sebelum lari 3.200 ml, sesudah lari 3.800 ml. Pada saat seseorang berolahraga, produksi karbon dioksida akan bertambah dan kebutuhan oksigen dalam sel-sel sangat tinggi. Pembuangan karbon dioksida yang meningkat dilakukan oleh sistem pernapasan, sehingga pada olahraga yang sensitif frekuensi pernapasan akan bertambah guna menghasilkan
ventilasi paru yang besar. Pertanyaan yang pertama, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jawabannya, perbedaan jenis kelamin mempengaruhi kapasitas paru-paru dan kinerja pernapasan. Sebagian besar kapasitas paru-paru tergantung pada ukuran tubuh. Karena itu, wanita cenderung memiliki kapasitas paru-paru lebih kecil daripada pria karena ukurannya lebih kecil. Selain itu, kapasitas paru-paru dari kinerja pernapasan dapat bergantung pada jenis kelamin. Hormon reproduksi pada wanita telah terbukti menurunkan fungsi paru. Wanita memiliki area difusi yang lebih kecil daripada pria dengan ukuran paru-paru yang sama yang dapat menyebabkan kinerja pernapasan dan fungsi paru-paru yang buruk. Terkait dengan aktivitas, diyakini bahwa wanita harus bekerja lebih keras dan mempertahankan tingkat pernapasan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru. Jawabannya, kapasitas paru-paru sendiri adalah jumlah dari keseluruhan dari volume paru, yaitu volume udara yang masuk dan keluar pada pernapasan biasa atau volume tidal, plus volume udara yang masih dapat dihisap atau volume cadangan inspirasi, plus volume udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru sesudah ekspirasi biasa atau volume cadangan ekspirasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas fungsi paru yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi umur, jenis kelamin, riwayat penyakit, dan status gizi. Faktor eksternal meliputi kebiasaan merokok dan kebiasaan olahraga. Pertanyaan ketiga, berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Jawabannya, volume udara tidal orang dewasa pada pernapasan biasa kira-kira 500 ml. Ketika menarik napas dalam-dalam, maka volume udara yang dapat kita tarik mencapai 1500 ml. Udara ini dinamakan udara komplementer. Ketika kita menarik napas sekuat-kuatnya, volume udara yang dapat dihembuskan juga sekitar 1500 ml. Udara ini dinamakan udara suplementer. Meskipun telah mengeluarkan napas sekuat-kuatnya, tetapi masih ada sisa udara dalam paru-paru yang volumenya kira-kira 1500 ml. Udara sisa ini dinamakan udara residu. Pertanyaan keempat, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan? Jawabannya, volume udara tidal adalah volume udara yang keluar masuk saat inspirasi dan ekspirasi normal sebanyak 500 Celcius atau 0,5 liter. Volume udara suplemen adalah volume jumlah udara ekstra yang dapat diekspirasi oleh ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal, sekitar 1,5 liter lagi. Volume udara komplemen adalah volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah dan di atas volume tidal sebesar 1,5 liter. Kapasitas vital udara pernapasan adalah hasil penggabungan antara udara tidal, udara suplemen, dan udara komplemen. Dari praktikum ini dapat saya simpulkan bahwa kapasitas paru-paru setiap orang itu tidaklah sama. Hal ini karena ada beberapa yang mempengaruhi kapasitas paru-paru setiap orang, yaitu usia fisik dan olahraga, riwayat penyakit, dan juga pola hidup. Pada laki-laki memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar dibanding perempuan. Kapasitas paru-paru terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya udara tidal, volume udara suplementer, dan volume udara komplementer. Total dari seluruhnya dinamakan kapasitas paru-paru vital paru-paru. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.